Selamat siang pemirsa, saya Angel Nenggolan hadir kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polisi ringkus bandar dan tukang pikul sabu di Asahan. Kapolres Sibolga musnahkan ratusan knalpot blong. Kejaksaan Negeri Karo launching aplikasi Sibulang. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil meringkus tukang pikul sabu dan bandar narkoba. Dari para tersangka, petugas mengamankan uang sebanyak 100 juta rupiah, setengah kilogram sabu dan 280 pil ekstasi. Para tersangka terduga jaringan narkoba ini hanya bisa tertunduk malu setelah dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan. AKBP Putu Yuda Prawira, Kapolres Asahan mengatakan, dua tersangka berinisial IP dan HS alias Tile memiliki peran berbeda di mana IP sebagai tukang pikul sabu dan HS bandar narkoba. Tersangka HS merupakan daftar pencarian orang atas kasus penggelapan barang bukti sabu yang melibatkan 11 oknum kepolisian Polres Tanjung Balai pada Mei 2021 lalu. Dari tangan tersangka IP, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat setengah kilogram dan 280 butir pil ekstasi. Sedangkan dari tangan HS, petugas berhasil mengamankan uang sebesar 100 juta rupiah yang diduga uang hasil penjualan narkoba. Kita melakukan undercover buy, membeli, berpura-pura sebagai pembeli narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kemudian dari kegiatan undercover buy ini, kami berhasil menangkap tersangka IP di Tanjung Balai atau tersangka IP alias Bantut. Dari tersangka IP berhasil kami sita narkotika jenis sabu seberat 503 gram, setengah kilo, ditambah dengan ekstasi 280 butir. Uang tunainya berapa? Kemudian dari tersangka IP kami kembangkan lagi dari mana asal barang. Kemudian kami tangkap lagi tersangka kedua inisial HS alias Tile di Kota Medan, di mana si Tile ini berada di Hotel Madani, Hotel Madani di Kota Medan. Polisi terus mengembangkan dan mendalami jaringan narkoba yang melibatkan para tersangka. Terhadap tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang terjadi pada 20 April lalu di Jalan Lingkar, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluarga yang menyaksikan rekan adegan emosi pada kedua pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Keluarga korban pembunuhan ini emosi dan berusaha mengejar kedua pelaku pembunuhan saat akan dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Lingkar, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluarga kesal terhadap kedua pelaku yang tega dengan sadis membunuh korban tanpa ada permasalahan. Maesar, istri korban, mengatakan saat itu korban pamit akan bekerja ke Malaysia melalui perantara temannya. Ia tak menyangka korban dibunuh dan berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Suami ibu ini kerja di Malaysia? Enggak Pak, baru sekali nih mau menginjakkan kaki mau ke Malaysia Pak. Oh, dia berdasarkan ajakan dari si tersangka Bu ya ke Malaysia ya? Enggak, dari kawan juga Pak, ada kawannya tersangka, itulah yang kenalkan kami. Kenal pun baru hari itu juga kejadiannya, baru berapa jam dapat nomor WA tersangka, dapat alamat di sini. Belum kenal sama sekali kami dengan tersangka. Tapi dengan bermodalkan percaya aja kami, positive thinking aja sama orang itunya. Apa harapannya kepada dia? Harapannya dihukum dengan setimpal, kalau bisa nyawa dibayar dengan nyawa Pak. Sampai acara sudah selesai, silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Berapa anak yang tinggal enggak? 3 Pak.
AKBP Triadi, Kapolres Tanjung Balai, yang menyaksikan langsung reka adegan pembunuhan mengatakan ada 7 TKP perencanaan dan lokasi eksekusi pembunuhan. Korban dibawa ke lokasi sepi, kemudian dianiaya dengan pisau, lalu dibakar guna menghilangkan jejak. Motif pembunuhan di mana korban disangka informan kepolisian yang menyamar menjadi calon pekerja migran ilegal. Ada Bapak Kasih Pidum juga, ada dari pihak korban, istri korban. Di sini kita ada 7 TKP ya, 7 TKP yang diperagakan di sini. Jadi untuk biar lebih terang kembali ya, lebih terang kembali bagaimana peristiwa ini terjadi. Seperti itu. Motifnya sendiri, Komandan? Motifnya kemarin sudah saya sampaikan ya, motifnya sudah saya sampaikan bahwa pelaku ini merasa curiga bahwa korban ini adalah informan daripada kepolisian yang akan memberikan informasi bahwa dia ini adalah agen seperti itu. Belum pernah ya, jadi ini bisa dikonfirmasi ke istrinya. Jadi istrinya beliau ini, istri almarhum, menelpon kawannya yang ada di Malaysia untuk berangkat. Ini baru pertama kali ya, yang bersangkutan ini mau berangkat ke Malaysia. Yang menjadi kecurigaan daripada tersangka itu karena membawa paspor itulah. Rekonstruksi dilakukan untuk mendapatkan gambaran jelas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kedua tersangka terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarina TV. Informasi Kapolres Sibolga musnahkan ratusan knalpot belum akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.